Semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Nina. Usia saya saat ini 54 tahun. uh, saya coba-coba cerita tentang hal-hal mistis yang pernah saya alami. Oh ya, kalian pernah gak sih ngerasain jadi saksi mata pembunuhan? Saya pernah loh. Waktu itu usia saya kelas 5 SD. Waktu itu saya diajak pagi jam setengah 8 sama kakak pertama saya, diajak jalan ke warung untuk beli jajanan. Waktu itu beli sarapan lah ya. Nah, rumah saya tuh ke tempat jarak itu sekitar 100 meter atau 100 meter lebih lah gitu. Nah, terus ketika kita lagi nunggu dibuatin pesanan makanan sarapan kita sama si ibu warung, terus datang ibu penjual kue yang biasa keliling di daerah kami. Nah, ketika itu ibu kue datang, akhirnya kita fokus beli, ikutan jongkok milih makanan karena ibu kuenya itu jual yang pakai zaman dulu ya, kelas 5 SD, saya masih kecil banget, yang jualan yang pakai baskom terus ditaruh di kepala begitu. Terus ibu itu jongkok, kan dia pakai kain carik gitu, pakai kebaya zaman dulu lah ya. Terus dia jongkok. Akhirnya kita beli itu, milih-milih, saya sama kakak saya milih, terus anak-anaknya ibu warung juga milih. Nah, ketika kita lagi sibuk milih kue, tiba-tiba ada laki-laki lari dari jauh, itu teriak tolong 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 gitu. Dan kita lihat di belakangnya ada yang ngejar, laki-laki juga. Udah gitu sedang ngancungin itu pisaunya tuh gede, dibawa-bawa gitu. Nah, terus akhirnya pas udah mau nyampe dekat kita, itu orang ditusuk terus jatuh ke jengkang di depan rumah seberang tempat kita jajan, di seberang warung. Nah, si laki-laki itu berbalik badan, akhirnya dia celentang kepalanya ini, leher ngegantung di got, badannya tuh di pelataran depan pagar orang. Nah, si yang bawa pisau itu langsung ngedudukin badan si korban ini. Dia duduk terus dia tancap gitu, dia angkat. Itu saya ngelihat 2 kali waktu itu ya, 2 kali tusukan. Pas diangkat tuh ada darahnya, ditancap lagi. Cuma saya nggak ngeliat persis di mana tancapannya, pokoknya dia nancap gitu. Kita udah stres ngeliat darah itu kan. Akhirnya pas kedua kali itu saya ditarik sama kakak saya, dan orang-orang, anak-anak pemilik warung juga ditarik ke dalam, suruh masuk, jadi nggak bisa ngeliat lagi. Tapi si ibu tukang kue ini kan udah usia juga ya. Nah, dia itu duduk nggak bisa bangun karena kan dia pakai kain carik gitu kan, dia rada susah bangunnya. Akhirnya dia bengong aja gitu. Dia sambil ngeliat, mata dia melotot, dia bengong, nggak banyak ngomong. Itu dia ngeliat orang itu ditusuk sampai berkali-kali, yang akhirnya setelah ada polisi datang baru kita tahu bahwa itu orang itu ditusuk sampai 38 tusukan. Itu darahnya udah kemana-mana, dan si ibu tukang kue ini ngelihat jelas itu darahnya, dan dia pun dipelototin oleh si pembunuhnya itu. Sebelum berdiri dia nengok sambil melototin si ibu gitu. Terus lama ibu itu dipelototin, ibu itu udah nggak bisa ngomong, dia udah kayak squeeze gitu, nge-freeze gitu, bengong dengan ketakutan, tapi dia bengong kayak pandangannya tuh kosong gitu. Terus akhirnya si orang itu berdiri ngelewatin, balik ke tempat mereka lari tadi. Orang itu jalan, si ibu itu masih bengong. Akhirnya dia pengen, bu, baru ibu itu jadi kayak gitu si ibu itu saat itu. Mungkin karena dia shock melihat orang itu ditusuk berkali-kali dan darahnya ngucur gitu ya. Nah, terus akhirnya waktu itu saya masih belum boleh keluar gitu kan, saya masih di dalam, kakak saya juga di dalam. Dan terus akhirnya nggak lama setelah orang-orang udah pada keluar, warga kan karena saat itu pagi itu sepi sekali ya,
kan kita tinggalnya di tempat yang dibilang komplek tapi kita bukan komplek, cuma rumah-rumah besar gitu, jadi rada sepi. Nah terus akhirnya apa, warga mulai keluar. Awal kan warga cuma berani ngintip dari pagar tapi nggak berani ada yang keluar gitu. Akhirnya setelah itu pada keluar, barulah dipanggil polisi. Nah barulah saya keluar, tapi udah itu mayat udah dirubung orang, jadi saya nggak bisa ngelihat karena saya masih kecil waktu itu, kelas 5 SD. Itu yang saya pernah ngelihat gitu kan, udah. Terus akhirnya saya pulang terus dengar cerita dari ya ibu saya ya, dari apa, cerita tetangga kalau yang korbannya itu adalah tetangga kita sendiri, 5 rumah dari tempat saya tinggal, satu deret gitu. Tapi dia orang kontrakan, kalau kita kan orang asli situ, kalau dia orang ngontrak gitu, ngontrak di rumah Bu Jumat namanya waktu itu yang punya rumah. Itu lima rumah atau 6 rumah deh dari rumah kita gitu jaraknya. Nah itu ternyata si korban itu kenapa sampai dibunuh, itu karena dia berselingkuh. Jadi yang ngebunuh itu adalah adik ipar selingkuhannya. Sementara dia pun baru nikah dengan istrinya, dan istrinya itu baru hamil sekitar 7 bulanan gitu deh, masih hamil muda ya. Nah terus ternyata selingkuhannya itu juga hamil, beda cuma sebulan gitu, selingkuhannya 6 bulan, istri saya 7 bulan. Nah pagi itu kata orang yang tetangganya, si apa, yang tetangga di dekat dia, katanya pagi itu datang perempuan sama laki-laki naik bajai masuk ke rumah itu, tahu-tahu langsung berantem hebat, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Terus ya itu berakhir si laki-laki itu dikejar-kejar sama laki-laki yang jadi adik ipar selingkuhannya, dikejar-kejar tuh dia. Nah itulah terjadinya. Nah terus setelah kejadian itu si yang ngebunuh sama si selingkuhannya ini pulang, apa, kakaknya tuh, kakak si selingkuhan korban tuh, dia pulang naik bajai lagi. Nah si istrinya dengar suaminya udah mati, akhirnya dibawa polisi atau gimana, tapi malam itu dia nggak pulang ke rumah itu kosong. Nah terus kata orang-orang sekitaran situ yang rumahnya dekat situ, katanya itu setiap hari selama 40 hari itu kedengaran, karena orang si korban kan pembuat lemari ya, lemari kayu zaman dulu tuh. Nah dia tuh yang bikin lemari gitu, jadi setiap hari tuh kedengaran dari pagi sampai pagi lagi, kedengaran kayak waktu dia kerja masa hidupnya, kedengaran dak dok bikin itu. Terus apa, gergaji srek 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 gitu. Terus akhirnya selama 40 hari lingkungan itu sepi banget, nggak ada orang yang berani keluar. Dan hari malam pertama si korban meninggal, dia tuh ngeganggu yang punya rumah. Ya tujuannya sih katanya mau terima kasih, tapi kan orang yang hidup takut ya. Nah terus dia ketok-ketok pagar itu, ketok-ketok, pas dicek nggak ada. Ntar jam berapa ketok-ketok lagi, dicek nggak ada. Begitu terus setiap malam, pertama pagarnya. Terus akhirnya dia mulai berani getok, apa, nggak ngeganggu. Dulu zaman dulu kan kalau rumah-rumah itu pakainya kaca nako ya, kalau yang ngerti kaca nako tuh yang segaris-segaris gitu, dia panjang, itu namanya kaca nako. Itu di krotek gitu kaca nakonya, terus aja di krotek, tapi pasti cek nggak ada. Ntar gitu lagi, pokoknya setiap malam diganggu begitu, sampai akhirnya ketok-ketok pintu rumah. Ya kan yang punya rumah kan punya anak kecil seumuran saya, ada yang seumuran saya, ada yang lebih gede lagi. Ya kan anak saya itu takut ya dengar suara-suara gitu kan. Terus tahu-tahu dia muncul duduk di teras rumah tempat dia mati ya, rumah yang punya rumah itu, dia duduk di teras itu. Pas si bapaknya keluar kan dipanggilnya Pak Haji tuh yang punya rumah. Pas si Pak Hajinya keluar ngelihat ada dia, Pak Hajinya langsung mundur masuk lagi tutup pintu, karena dilihat si si korban ini ruhnya datang tuh dalam keadaan baju berdarah-darah yang dipakai itu. Terus dia masuk, udah
kata si Pak Haji udah masuk kamar gitu. Nah, itu bunyi terus diganggu. Nah akhirnya hari ke-7 dia ketak-ketak lagi, tas dibuka, dia berdiri depan pintu. Bayangin gak sih? Nah, bayangin gak kalau itu kalian alami? Yang buka tuh anaknya langsung ngejerit. Akhirnya keluarga keluar kamar semua, dilihat ada si korban di depan pintu. Terus dibilang si Pak Hajinya bilang mereka tuh yang peluk-pelukan gitu, pada gemeter gitu kan. Ada apa kamu datang, kenapa masih uh, masih datang aja, dunianya kan udah beda, kamu kan udah kembali ke alam sana gitu, kenapa masih ada di sini? Enggak, saya mengucapkan terima kasih Pak, karena Bapak sekeluarga telah baik sama saya. Darah saya tidak diusilin, darah saya disiram dan dibersihkan dengan cara baik katanya. Nah, kalau kata orang dulu, kalau ada orang kena mati terus berdarah-darah, darahnya disiram air jeruk, katanya tuh sepanjang hidup, selama-lamanya itu roh akan gentayangan karena merasa kesakitan. Dan orang yang nyiram air jeruk itu biasanya katanya akan terus didatangin sepanjang hidup orang itu. Itu yang saya dengar ya waktu kecil. Nah kalau Pak Haji ini kan dia nggak usil, disiram darahnya ke dalam got, terus gotnya pun disiram pokoknya sampai itu bersih, di got nggak ada darah, di tempat pembunuhan juga nggak ada darah. Nah terus akhirnya, tapi dia terus saja mau datengin tuh, bunyi ketok apalah segala macam, sampai akhirnya mereka kan jadi nggak tenang ya selama 40 hari gitu kan, digangguin terus sama si korban ini. Sampai akhirnya di hari ke-40 dia datang lagi, itu hari terakhir dia ya. Akhirnya dia ketok-ketok pintu terus, minta dibukain pintunya, terus saya digetok-getok. Ya mau nggak mau akhirnya dibukain tuh pukul 11 malam, dibukain. Terus dia bilang ada apa, boleh saya masuk katanya. Tapi dia sopan itu setannya, boleh saya masuk katanya. Ya terus si sekeluarga ya gitu, pada disuruh kumpul sama dia, katanya boleh saya ketemu sama keluarga bapak semuanya, kumpul katanya. Ini hari terakhir saya pengen melihat kalian semua katanya. Ya mau nggak mau kan akhirnya itu satu keluarga dipanggil ya, dikumpulin, anaknya ada yang nangis, ada yang tutup mata ketakutan gitu ya. Terus si Pak Hajinya bilang, ya udah, ada apa, kamu mau ngomong apa? Saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih, kata si korban. Saya mau ucapin terima kasih banyak karena Bapak sudah membersihkan darah saya dengan cara yang sangat baik. Darah saya tidak dijailin. Terima kasih banyak ya Pak, karena karena Bapak, apa dia bilang tuh, dia nggak merasa kesakitan karena darahnya tidak dicailin sama orang katanya. Terus dia bilang terima kasih banyak untuk keluarga ini, terima kasih juga akhirnya saya jadi mengenal keluarga ini, walaupun mengenalnya dengan cara dunia yang berbeda, kata dia. Terus udah tuh dia diam tapi nggak hilang. Terus sama si Pak Hajinya kan pada baca doa ya, semua doa tuh dibaca. Dia itu nggak hilang, tapi anak-anaknya si Pak Haji ini pada nangis karena kan melihat wujud, walaupun wajahnya tidak menyeramkan kan, tapi melihat baju berdarah-darahnya itu bolong-bolong kan, orang shock ya. Terus dia langsung si Pak Haji terus zikir, jangan nangis, zikir terus katanya. Lihat tuh dia zikir, tapi si ini ya senyum, si kurbannya ini senyum, dizikirin terus zikir, nggak hilang sampai itu sekitar jam 2 akhirnya hilang sendiri. Udah sejak itu udah nggak pernah datang lagi si korban.
dan si bapak itu juga baik-baik aja ya. Itulah pengalaman saya pertama kali. Amit-amit ya jangan sampai lagi, karena itu aja udah shock banget. Tapi waktu itu waktu si kecil sih, jadi mungkin belum terekam banget di pikiran kita ya. Kalau zaman sekarang, kalau saya zaman udah dewasa ya pasti bisa shock itu melihat orang ditusuk dengan amarah dan emosi yang memuncak kayak gitu, sambil nusuk tuh sambil dia ngamuk-ngamuk teriak-teriak. Pasti kalau udah dewasa ngeliat gitu shock, karena waktu itu saya masih kecil, jadi saya mungkin nggak terlalu shock banget gitu, cuma ingatannya tuh mungkin hanya sambil lalu gitu aja. Itu pengalaman saya ketika kelas 5 SD ngeliat terjadi pembunuhan di depan mata saya. Dan saya juga pernah ngerasain waktu itu masih SD juga, enggak mas, udah SMA kelas 1 apa ya, saya lupa ya. Udah SMA kelas 1, almarhum papi saya udah nggak ada, udah meninggal. Itu awal pertama saya mimpi buruk tentang dipelototin kunti ya waktu itu ya. Itu terjadi, itu kan di rumah kelahiran saya kan ada 2 rumah kelahiran saya tuh. Di tempat itu 300 meter dijadiin 2 rumah, satu rumah dikontrakin yang sebelah kanan, nah kita tinggal yang di sebelah kiri. Itu dua-duanya bentuk letter L, yang satu letter L dari belakang, yang kita tempatin letter L nya tuh dari depan bentuknya. Nah kalau yang di sebelah kanan ada 3 kamar, kalau yang sebelah kiri itu hanya 2 kamar. Nah itu saya di kamar belakang, saya tidurnya. Itu awalnya saya ngimpi itu, kalian pernah tahu nggak lukisan foto anak-anak, ada yang perempuan menangis atau bocah laki-laki kecil menangis, perempuan anak kecil atau laki-laki kecil menangis. Itu dulu lukisannya di mana-mana ada, pasti ada yang punya. Itu tahu nggak, itu tuh lukisan itu tuh ada isinya loh. Karena apa? Ketika saya memiliki lukisan itu kan karena waktu itu kan yang kontrak di rumah saya kan mau ngebuang lukisan itu dibawa-bawa dari dalam, mau dibuang katanya. Saya pas lagi main saya bilang, itu lukisannya lucu banget, anak kecil cakep, tapi kok nangis ya, saya bilang gitu. Iya ini kamu mau lah, emang kenapa mau dibuang katanya. Ya mungkin itu kali kenapa dibuang, ya mungkin mereka tuh diganggu. Karena setelah saya punya lukisan itu kan saya ambil, saya pajang di kamar saya. Itu saya sampai 3 kali. Pertama saya lagi tidur di kamar ibu saya, waktu itu saya tidur jam 7 malam apa ya, habis maghrib gitu ya. Itu kelas 1 SMA apa kelas 2 SMA saya lupa ya. Itu saya tidur di kasur di kamar ibu saya. Kamar ibu saya kan ada 2 kasur. Nah saya di kasur yang singlenya itu. Nah saya tidur di situ, tau ya itu antara mimpi dan nyata ya, karena jelas banget loh. Di ujung kaki saya ada perempuan duduk dengan baju putih panjang, rambutnya begini panjang, segini panjangnya nih di bawah payudara. Terus dia nengok gini, melototin saya gitu, mengharap madep ke arah saya. Itu saya kan lagi tidur, itu kayak saya lagi ngeliat gitu, tiduran gini kan, terus kayak saya ngeliat gitu. Itu tuh dia lagi nengok ke arah saya dengan mata, dengan melotot dan marah. Itu tuh saya sampai dalam, entah nyata entah rep-repan atau apa, tapi kayak jelas banget. Terus saya bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya bilang gitu. Terus akhirnya, kalau ini mimpi saya harus bangun, kalau ini mimpi saya harus bangun, saya bilang gitu kan. Tuh tapi nggak bisa bangun. Tuh saya ngeliat, saya perasaan dalam mimpi itu saya ngeliat ada ibu saya lagi ngejahit. Ibu saya kan suka ngejahit, nah mesin jahitnya itu kan ada di kamar itu kan, kamarnya gede, jadi ada mesin jahit. Terus saya kayak ngeliat ibu saya gitu, cuma saya nggak bisa manggil. Saya mau manggil mih tuh nggak bisa. Jadi keluar gitu, padahal dalam mulut saya tuh saya manggil
Mi, saya kan manggilnya mami, jadi saya mi, itu keluarin cuma gitu. Terus akhirnya saya bilang saya harus, kalau ini mimpi saya harus bangun. Akhirnya ya udah saya paksa saya bangun. Tapi itu kalau dibilang mimpinya kayak nyata, kayak apa sih, rep-repan atau gimana saya nggak tahu ya. Dan saya lihat memang ada ibu saya lagi jahit, ibu saya lagi ngejahit, lagi duduk di mesin jahit tuh, lagi ngejahit baju atau apa gitu. Itu pertama kali saya diimpiin setelah saya memiliki lukisan anak kecil yang menangis. Tapi lukisan yang saya punya itu anak kecil laki-laki ya, tapi yang perempuan juga sebenarnya sama. Itu memang nggak boleh, itu mistis tuh, mistis itu lukisan itu. Kalau nggak percaya silakan coba cari lukisan itu, pajang di kamar tidur kalian masing-masing. Kalau kalian nggak percaya omongan saya, kalau lukisan itu mistis. Nah terus ini kedua kalinya ya, itu kan kamar saya di belakang kamar ibu saya, dan itu ada pintu tembus kan, selalu dibuat connecting door, sama kayak rumah yang dikontrakin, rumah ibu saya yang dikontrakin juga itu 3 kamar connecting door ya, jadi dari dalam bisa masuk. Nah itu tuh saya lagi tidur pulang sekolah saya kecapean, terus saya tidur tuh miring gitu kan. Di sini saya ada yang dudukin di sini ya, perempuan yang pertama yang saya impiin itu duduk di sini saya sambil melihat begitu melotot. Gimana sih kita lagi tidur ada perempuan duduk di sini kita terus melototin kita gitu. Saya itu paniknya dalam, saya nggak tahu itu ngimpi, nggak tahu rep-repan, tapi saya nggak bisa, saya mau begini nggak bisa, mau bangun begini nggak bisa, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa padahal itu saya teriak tolong gitu deh. Saya tuh perasaan ngomong kayak gitu, tapi yang keluar katanya cuma itu yang pertama aja di ibu saya nggak dengar saya teriak-teriak gitu dalam mimpi kan. Padahal ada ibu saya yang pertama saya ngimpi. Nah yang ini kan di dalam kamar saya sendiri gitu kan. Itu kayak jam 2 siang deh saya pulang ke sekolah soalnya. Terus pagi itu akhirnya saya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya ngomong gitu terus. Akhirnya saya bilang aku harus bangun tuh dalam di hati saya tuh ngomong gitu. Akhirnya saya berontak Allahu Akbar sambil saya gituin, saya bangun. Udah tuh saya langsung lari keluar, kalau yang pertama saya nggak lari karena saya lihat ada ibu saya di mesin jahit kan. Nah ini kan saya di belakang kamar saya, udah saya langsung keluar, saya lari, saya lihat ibu saya lagi nonton di ruang TV, udah saya duduk di situ, saya diam aja bengong. Itu yang kedua. Nah terus yang ketiga itu kejadiannya malam saya tidur, itu juga gitu, saya lagi tidur celentang, di sini saya didudukin. Kalau dulu kan masih remaja ya, masih pengecut saya ya. Kalau sekarang sih saya kalau ada kayak gitu saya lawan. Kalau saya gitu, asal satu prinsip, kita tidak punya hubungan dengan makhluk tersebut. Kita nggak, kalau kita karena kita lebih mulia dari mereka ya. Kalau mereka nggak ada hubungan sama kita, terus mereka ngejailin kita lawan, karena aura kita lebih besar dibanding mereka. Kalau mereka ganggu kita, aura mereka kalah gitu. Kalau kita yang takut, aura mereka lebih besar. Makanya kalau ada kayak gitu-gitu, ini pesan saya aja ya, jangan pernah takut. Kalau dulu mungkin saya takut ya, kalau sekarang enggak, saya lawan. Kenapa? Karena keberanian itu timbul ketika saya sudah menikah. Dan suami kerja dari pagi, pulang sampai rumah jam 9, jam 10 malam. Kebetulan rumah waktu saya sama suami itu memang di belakang, itu rumah komplek Pamulang Estate, kompleknya dulu. Ibu saya juga di situ sama, sampai sekarang masih. Tapi kalau saya di blok yang di atas gitu ya, itu saya pernah tuh di belakang. Ternyata di tempat kalau zaman dulu kan rumah-rumah kompleknya ada sumur timba, sumur apa tuh yang dipencet gitu, yang ditekan gitu.
belum dipasang jet pump ya. Nah di situ dia ada, dan itu yang ngelihat tuh saudaranya suami saya. Dia malam-malam mau wudhu, dia nggak ngambil wudhu di kamar mandi, tapi ngambil wudhunya itu di tempat cuci pakaian ya, pompa air itu. Nah dia ngambil di situ, kata dia dilihatin. Kalau saya nggak pernah dilihatin secara langsung, amit-amit. Kalau ada saya sambet pakai sapu lidi. Kalau saya prinsipnya gitu. Mereka takut sama sapu lidi, dan saya orangnya sekarang udah nggak ada rasa takut. Kalau mereka ganggu ya saya lawan. Kalau saya gitu prinsipnya. Kalau sekarang, kalau dulu masih muda, masih pengecut ya. Nah sebelum si saudara suami saya ini cerita kan, waktu itu kan dia lagi nginep. Nah sebelum dia nginep kan saya tinggal di situ emang cuma berdua suami ya. Nah suami kerja berangkat jam setengah 6 atau jam 6, udah pokoknya udah nggak ada suami lah jam segitu, sampai jam 9 atau setengah 10 baru dia ada di rumah. Nah dulu tuh apalagi zaman waktu itu tahun 1997 itu saya nikah dengan suami waktu itu ya. Itu kan lagi Indosiar lagi sering banget tuh tiap hari, setiap jam 7 malam tuh nyetelin film-film Kunti tuh yang di Indosiar jam 7 malam loh. Pernah tuh saya lagi ketakutan gitu, kepencet remote pas film itu, tambah mati kutu saya bingung mau lari kemana nih. Tetangga kan semua pada kerja kan, suami istri rata-rata pada kerja. Waktu itu kan memang saya pas nggak boleh kerja kan. Nah tetangga saya kan itu pada kerja, jadi sepi, yang ada cuma pembantunya. Terus akhirnya saya bingung, saya gimana kalau begini terus, mati ketakutan. Terus akhirnya pernah ngikut suami, saya diantarin ke ibu saya antar sore jam 8, dijemput pulang bareng gitu. Tapi lama-lama begitu kan capek juga badan saya ya. Kalau kerja sih ketahuan dapat duit, kalau ini kan enggak. Akhirnya ya udah deh mas, aku di rumah aja, kamu beranilah aku bilang. Nah itulah pintu 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 ke arah belakang itu yang tempat nyuci itu diketok-ketok tapi disitulah timbulnya saya berani ketika itu. Saya bilang jangan ganggu, dunianya udah beda. Kalau mau jangan jahil, kamu salah orang. Saya bilang saya nggak senang diganggu, jangan ganggu. Dunia kalian tuh sudah berbeda. Udahlah tenang aja di dunia kalian, jangan ganggu. Nafsi ya, kalau kamu mau ada silahkan, saya tidak usil, tidak akan mengganggu. Tapi kamu juga jangan mengganggu saya. Kalau kamu ganggu, saya akan marah. Saya akan marah. Saya nggak senang diganggu, karena saya juga tidak senang mengganggu. Saya bilang dengan manusia aja saya nggak usil, masa iya dengan makhluk nggak kelihatan saya usil. Jadi nafsi aja ya. Tapi alhamdulillah sejak saya ngomong gitu nggak pernah lagi hawa takut itu ada, atau diganggu juga nggak ada. Bunyi tadi kan bunyi kaca nako lah diketok, atau pintu belakang itu yang selalu diketok. Tapi setelah saya mulai berani gitu, akhirnya saya mulai berani sholat malam di situ, sholat tahajud di rumah itu, karena kan itu ditempatin pas kita baru nikah ya. Nah sejak itu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah, saya merasa tenang-tenang dan damai-damai aja hidup gitu kan. Sampai akhirnya yang saudaranya suami saya itu cerita kalau dia ngelihat. Saya bilang ya udah biarin aja, mau dia di situ mau dia di pohon pisang. Dulu kita nanam pohon pisang di belakang karena masih ada tanah luas, ditanamlah pohon pisang tuh 3, udah gede-gede. Nah saya bilang mau di mana kayak dia bodo amat, asal yang penting jangan usil, jangan ganggu sama yang punya rumah. Karena secara nyata manusia yang punya rumah ini, saya yang punya rumah ini, bukan dia. Kalau dia mau ada di situ silakan, saya bilang nggak apa-apa. Itu pengalaman saya remaja dan setelah nikah. Nanti ada lagi cerita, lain kesempatan saya akan cerita lagi tentang hal mistis yang pernah saya alami.
saya pernah dengar suara kunti tertawa ngakak melengking dalam semalam itu 2 kali saya ngedengar. Saya juga pernah kasur spring bed saya di tengah hari bolong, siang bolong jam 2 secara berturut-turut, hari Rabu dan Kamis disiram. Nanti saya ceritakan ya. Terus juga bagaimana pengalaman saya di kosan, tapi nggak sekarang ya, nanti di next time akan saya buat lagi. Tapi saya minta untuk supaya saya semangat cerita dan buat videonya, ini fakta ya, hal fakta, bukan karangan atau settingan, tidak. Ini fakta yang benar-benar saya alami. Jadi tolong bantu saya, tolong bantu dan dukung channel saya biar saya bisa semangat bikin videonya untuk menghibur kalian semua, atau mungkin ada pelajaran di dalamnya bagi yang rasa takutnya begitu besar. Nanti kalau dengar cerita saya, insya Allah akan jadi berani gitu. Tolong di subscribe, like, dan komennya ya. Kenapa saya pakai ini? Karena saya udah kebiasaan pakai masker setelah pas COVID sampai sekarang. Jadi saya tuh kalau nggak pakai masker tuh kayak aneh gitu. Jadi ya udah kebiasaan pakai masker aja gitu. Jadi sekali lagi mohon di subscribe, mohon di like dan komen ya. Bantu saya, usia saya udah 54 tahun. Doakan biar saya bisa terus menjalani ibadah saya sampai akhir hayat hidup saya, dan tetap berani tanpa ada rasa takut sama makhluk-makhluk itu selama saya tak punya masalah sama mereka. Insya Allah mereka gak akan ganggu. Oh ya, nanti juga akan saya ceritakan gimana ceritanya waktu itu saya ngebantu anak tetangga yang kesurupan sampai 4 jam atau 5 jam gitu baru bisa lepas, dan paginya malah si makhluk itu masuk ke saya. Karena waktu itu saya kurang sikiran, kurang benteng diri. Kalau sekarang insya Allah semakin kita umur semakin kita dekat kepada Allah, dan sikiran semakin diperkuat. Ya udah gitu aja teman-teman semuanya, mohon dukungannya, mohon bantu biar channel ini tetap berjalan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.